Pernah nggak sih Anda ngerasa gitu gaji kayaknya naik, tapi kok pengeluaran malah makin berat ya? Belanja nih rasanya dapat barangnya makin dikit aja. Benar banget. Itu kayaknya keluhan banyak orang ya sekarang. Nah, iya kan? Pertanyaan ini sering banget muncul. Dan kebetulan materi yang Anda kasih ke kita ini kayaknya coba jawab itu deh. Oke. Kita bakal gali bareng ya sebuah tulisan yang ngebahas soal uang fiat, terus inflasi, dan gimana sistem keuangan kita sekarang, ya paling nggak menurut sumber ini ya, bisa jadi malah bikin daya beli kita turun. Sip, menarik nih topiknya. Jadi yuk kita coba bedah argumennya, gimana sih uang itu kerja, kenapa nilainya bisa goyang, terus apa dampaknya buat kita-kita ini. Oke, siap. Langsung aja ya ke dasar argumen di materi Anda ini, konsep uang fiat. Ya. Ini beda banget sama zaman dulu yang mungkin pakai barter atau uangnya dijamin emas. Oh, yang ada standar emas itu ya? Betul. Sumber ini nunjuk satu momen penting, tahun 1971. Waktu itu, Presiden AS, Nixon, mutusin hubungan dolar sama emas. Nah, ini dianggap awal era uang fiat secara global. Jadi, artinya apa tuh kalau udah nggak pakai emas? Artinya, ya nilai uang kita, rupiah contohnya, itu nggak lagi disandarin ke aset fisik kayak emas. Tapi murni dasarnya kepercayaan kita semua ke pemerintah yang nerbitin uang itu. Jadi cuma modal percaya aja ya. Agak gimana gitu ya kalau dipikir-pikir. Terus, konsekuensinya apa dong menurut tulisan ini? Betul, landasannya kepercayaan. Nah, konsekuensi utamanya, ini menurut penulisnya ya, uang fiat itu bisa dicetak. Ya, bisa dibilang tanpa batas. Nggak ada patokan fisiknya lagi kan? Wah. Dan inilah yang dibilang jadi akar masalah. Pencetakan uang yang mungkin berlebihan, itu dianggap nurunin nilai uang itu sendiri. Ujung-ujungnya, yaitu tadi, inflasi. Nah ini dia nih, inflasi. Sering banget dengar, tapi kadang suka nggak ngeh gitu ya penyebabnya apa. Sumber Anda ini punya pandangan spesifik ya soal ini. Katanya bukan fenomena alamiah gitu. Iya, ini ditekankan banget di materinya. Inflasi atau kenaikan harga barang itu dilihat bukan kayak musim hujan aja yang datang gitu, tapi lebih sebagai akibat langsung dari jumlah uang yang beredar kebanyakan. Oh gitu? Penulisnya kasih contoh yang lumayan kena sih. Coba deh bandingin daya beli katakanlah 100.000. Mungkin ya di 2010 duit segitu bisa buat beli macam-macam kebutuhan pokok. Ya ingat saya, lumayan banyak dapatnya. Nah, tapi coba prediksi buat 2025. Menurut dia, bisa jadi cuma cukup buat sekali makan keluarga kecil. Waduh, jauh banget ya bedanya. Terasa banget sih kalau contohnya gitu. Di tulisan ini malah ada istilah pajak diam-diam ya. Itu maksudnya apa lagi tuh? Nah, iya. Istilah pajak diam-diam ini dipakai karena menurut sumber ini, inflasi itu ngerus nilai tabungan kita pelan-pelan tanpa kita sadar sepenuhnya. Klaimnya lagi nih, uang baru hasil cetakan itu seringnya nggak langsung nyampe ke masyarakat luas, tapi mungkin ke proyek besar atau korporasi dulu. Sementara kita-kita ini yang dirasain ya harga-harga naik itu aja. Aduh, kalau gitu nasihat orang tua dulu, rajin menabung pangkal kaya. Jadi dipertanyakan dong ya sama sumber ini. Tepat sekali. Ini salah satu kritik paling tajam ya dalam materi Anda. Argumennya simpel aja, kalau nilai uang terus turun gara-gara inflasi, ya nyimpen uang dalam bentuk tabungan malah bikin nilai real kekayaan kita nyusut dong. Masuk akal juga sih. Pandangan penulisnya gini, sistem perbankan itu diuntungkan dari dana tabungan kita, sementara kita sebagai nasabah paling dapat bunga kecil yang seringkali kalah sama inflasi. Belum lagi kepotong biaya admin kan? Iya bener. Malah ada klaim di sini kalau kelompok elit itu cenderungnya investasi ke aset real, sementara masyarakat umum didorongnya buat nabung aja. Wah, pembahasannya jadi makin luas ya, sampai ke sistem global segala. Ada disebut soal IMF, World Bank, terus elit global. Gimana tuh kaitan mereka menurut sumber ini? Penulis sumber ini ngegambarin kalau lembaga-lembaga global sama kelompok yang dia sebut elit ini punya peran gede dalam netapin aturan main keuangan dunia. Aturan main ya? Klaimnya mereka bisa dapat untung dari utang negara dan bahkan ya ada potensi buat memanipulasi krisis katanya. Pencetakan uang sama utang negara dilihat sebagai bagian dari permainan ini. Terus posisi Indonesia gimana? Nah, Indonesia dalam pandangan teks ini dianggap sebagai pemain kecil aja. Yang mau nggak mau, mesti ikut aturan global itu. Dan ada risiko jadi korban selanjutnya, kayak negara lain yang disebut ngalamin hiperinflasi. Contohnya disebut Venezuela atau Zimbabwe. Wah, cukup keras ya pandangannya. Nah, setelah kritik-kritik tadi, apa ada solusi atau mungkin saran gitu yang ditawarin sama materi ini? Ada. Dan ini bagian pentingnya. Sumber ini nggak cuma kritik doang, tapi juga ngasih beberapa usulan. Pertama, yang paling dasar nih, ngubah pola pikir. Pola pikir gimana tuh?
Dari yang tadinya cuma mikir nabung, jadi beralih ke investasi di aset real. Aset real ini dianggap nilainya lebih tahan lama atau malah cenderung naik. Contohnya disebut emas, properti, atau mungkin bisnis yang kita pahami. Oke, investasi aset real ya. Selain itu, ada lagi nggak? Ada lagi. Kedua, pentingnya edukasi mandiri. Maksudnya, kita dianjurin aktif cari info sendiri dari sumber-sumber independen tentang cara kerja uang, inflasi. Jangan cuma nelan bulat-bulat info umum aja. Jadi belajar sendiri gitu ya? Iya, belajar sendiri. Ketiga, bangun kemandirian ekonomi. Misalnya ya lewat usaha kecil atau investasi yang benar-benar kita kuasai. Terakhir, ada juga dorongan buat perubahan sistemik. Ikut nyuarain aspirasi biar kebijakan ekonomi jadi lebih adil dan transparan ya, menurut versi penulis ini. Oke. Jadi kalau kita rangkum sedikit ya, argumen utama dari materi yang Anda berikan ini, sistem uang fiat yang sekarang ini diklaim memungkinkan inflasi yang pelan-pelan mengurus kekayaan orang banyak. Sementara itu, diduga malah nguntungin segelintir pihak aja. Benar. Terus solusinya, fokus ke perubahan cara pandang kita sebagai individu, ke arah investasi aset real, pentingnya kita belajar sendiri soal keuangan, bangun kemandirian, dan ikut dorong perubahan sistem yang lebih baik. Begitu ya? Tepat. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang lumayan provokatif di bagian akhir sumber Anda ini. Oh iya, apa tuh? Di situ dikemukakan gagasan kalau uang itu, bukan cuma soal ekonomi aja, tapi bisa jadi alat kontrol politik dan sosial. Alat kontrol? Maksudnya? Iya, bahkan disinggung kemungkinan keterlibatan pemimpin negara dalam mempertahankan sistem yang dianggap merugikan ini. Ini jelas, ya bikin kita mikir ya, memantik pertanyaan buat direnungkan oleh kita semua, apa artinya ini buat kebebasan dan tanggung jawab pribadi kita, kalau ternyata alat tukar yang kita pakai sehari-hari ini disajikan sebagai sebuah alat kontrol yang potensial. Wah, pertanyaan berat tuh buat direnungkan. Oke deh.